Nah, nggak jarang yang komen itu umat kita sendiri katanya. Setahu aku suster itu dulu nggak di medsos deh. Iya, benar. Terus kenapa sekarang suster-suster seliweran di medsos? Bagi sahabat Katoliko keren, jangan lupa juga follow akun TikTok Suster Valencia. Apa Suster namanya? Wah, jadi ketahuan nih rahasia. Nama akunnya itu suspa_gita. Suspa itu kan suster Valen gitu, suster Valen. Nah, Gita itu _Gita. Gita nama kecil karena dulu itu medsos itu dituntut dari kampus, jadi mau nggak mau harus ada Gitanya. Jadi aku buat deh. Entar kalau udah lulus dari kampus suspa_fc, tapi masih dipertimbangkan ya, mana tahu udah pada hafalnya suspa_Gita gitu kan. Siap, Suster. Dan Suster, selama menjadi seorang biarawati dari kongregasi FCH, apa tantangan yang Suster alami? Oke, tantangannya. Tantangan itu kan kita bisa bagi menjadi banyak ya. Tantangan dari dalam diri sendiri, tantangan dari luar. Nah, kita cerita dulu nih tantangan dari luar. Karena sebenarnya tantangan dari luar ini sebenarnya lebih kecil sih dibanding tantangan dari dalam diri kita. Itu kadang lebih bergejolak. Kalau saya secara pribadi kayak gitu. Kalau yang dari luar itu yang paling banyak yang membuat saya tertantang itu adalah menjadi saksi. Nah, contohnya gini kan, tugas saya sekarang menjadi kayak di bidang medsos, kayak itu memang dipercaya oleh kongregasi, sampai di kuliah kan ilmu komunikasi, baru suster yang pertama ilmu komunikasi. Biasanya kan kita mengenal suster guru, perawat, kayak gitu ya, guru agama, tapi ini kok ilmu komunikasi kayak gitu. Sejak pertama diutus itu rasanya aku berontak banget, mau jadi apa ntar kalau udah besar gitu. Maksudnya kalau udah lulus tuh ntar jadi apa kayak gitu. Ternyata kongregasi menanggapi perkembangan zaman, kayak melihat kebutuhan masyarakat umat saat ini. Medsos itu maksudnya ilmu komunikasi itu juga penting kayak gitu. Nah, tantangan yang paling berat itu bagi saya sekarang adalah tugas ini. Bagaimana saya, karena konsep umat, masyarakat, biarawati itu berdoa, seperti yang kesukaan aku tadi itu. Ngapain seliwer-seliweran di TikTok, di IG, kayak gitu kan. Itu kan, aduh, ini menantang banget pertanyaannya. Itu ya kayak gitu. Jadi kalau terkadang ada yang nanya, banyak yang nanya nih lagi rame. Kebetulan ada satu konten yang lagi rame nih akhir-akhir ini tentang suster nggak menikah gitu. Ada yang bisa nerima, ada yang nggak, kan kita bisa memahami itu. Nah, sampai pertanyaan-pertanyaan, loh suster kalau pengen gimana kayak gitu. Suster kalau mau sedang pengen, ini kan ntar yang nonton 18 tahun plus nggak nih? Maksudnya kayak gitu ya, tapi biasanya YouTube tuh yang 18 plus ya. Suster kalau pengen gimana nih gitu kan. Terus di situ kan maksudnya sebenarnya bukan itu tantangan yang terbesar kawan-kawan. Ibaratnya gini ya, kalau kita belum maksudnya seperti kita berpuasa ya, mengharamkan sesuatu. Kalau kita tahu ada nilai yang lebih luhur yang kita perjuangkan, kita emang nggak pengen sama sekali gitu, dan nggak ada pikiran ke situ, dan kita juga udah latihan selama pendidikan kesusteran. Tapi tantangan yang terberat itu adalah ketika balik lagi sih ke hampir sama yang ke kedukaan tadi ya. Ketika kita itu dipandang suster ini kan kudus, kudu berdoa, kok seliwer-seliweran di media sosial, padahal itu tugas dari kongregasi. Ini menurut saya tantangan banget, sampai aku pernah ngomong, di suster sudah deh, aku pokoknya medsosnya pengen aku tutup semua. Padahal calon kami yang 16 tahun ini itu kebanyakan ketemunya di Instagram, di TikTok kayak gitu.
Mereka say hello di sana, terus jadi beneran. Sekarang udah sedang menjalani pendidikan. Jadi dari 26 kita dapat itu 75% dari media sosial yang kita nggak pernah bertemu langsung, ketemunya hanya di medsos. Nah, jadi mau nggak mau kita, karena orang muda, umat juga sekarang di sana. Nah, contohnya Suster Ruth itu memang alirannya untuk katekese, ditunjuk oleh kongregasi untuk katekese di sana. Nah, kalau saya lebih ke promosi panggilan dan promosi kegiatan sehari-hari para suster, apa-apa aja sih. Tapi ujung-ujungnya jadi jawab pertanyaan-pertanyaan gitu sih. Banyak pertanyaan gitu. Tapi di situ kita letakkan tentang kehidupan kesusteran. Nah, nggak jarang yang komen itu umat kita sendiri katanya. Setahu aku suster itu dulu nggak di medsos deh. Iya, benar. Terus kenapa sekarang suster-suster seliweran di medsos? Banyak juga frater, romo, semuanya di medsos. Nah, bagi saya inilah tantangannya, bagaimana mengatakan kepada umat bahwa di mana umatnya ada, di situ pelayannya harus ada. Kenapa susternya, romonya masuk ke TikTok? Ya karena di situ umat Allah banyak kayak gitu. Jadi daripada ntar nggak terlihat umatnya kan, nah jadi ya kelihatannya sih suster mah alasan aja gitu. Tapi inilah tantangan bagaimana supaya kita hadir di sana nggak sampai mengecewakan umat tentang konsep kebiaraan itu. Jadi kalau mau buat konten tuh berpikir banget gitu, jangan sampai umat Allah jadi kayak terganggu imannya gara-gara lihat konten aku gitu. Tapi karena udah belajar ya lumayan agak ini. Nah, kalau dari dalam diri saya sendiri, sekali lagi, tadi banyak banget pertanyaan, aduh, suster kayaknya kemurnian deh yang paling berat. Enggak, dari saya secara pribadi itu, yang paling berat itu adalah keluarga ya. Sebenarnya itu sih tantangan paling berat. Ketika kita jadi awam kan, kapan kita pengen pulang, ya boleh kayak gitu asal ada duit dan jadwal kerja kita bisa. Tapi kalau di biara kita ada aturan konsekuensi yang harus kita pegang. Seperti dulu ada adik saya sakit kena COVID gitu ya, deket banget di Jakarta itu, dari Jogja ini semalam nyampe gitu kan. Tapi karena bukan jatah saya libur kayak gitu, saya nggak boleh besuk sana. Rasanya aduh gimana sih, pengen rawat gitu kan karena dia sendirian di sana. Aduh rasanya pengen masakin sop ayam biar cepat sembuh, karena dia kan kayak kita merasa aduh kok nggak pinter banget sih, udah diarahin ini itu malah tidur terus, gimana sih gitu. Disitulah kayak mengandalkan Tuhan itu dipaksa banget di biara ini. Tapi karena dipaksa itu jadi lama-lama kayak terbiasa. Nah, tapi itu sih tantangan, kayak keluarga itu kita nggak boleh hanya terikat dengan keluarga pribadi kita yang dulu, tapi makin banyak keluarga yang harus kita buka diri, kita ini menjadi keluarga semua orang kayak gitu. Nggak boleh, jadi kayak libur itu juga bukan hanya nemuin keluarga sendiri, jadi semua umat datang kayak gitu. Jadi kata mamaku, ya ampun ini anakku atau anak siapa sih, katanya. Karena umat-umat gitu di stand itu pada datang satu persatu, jadi oleh-olehnya bukan aku doang kata mamaku, semuanya dibagi ke semua umat. Itu sih tantangannya teman-teman. Ya, Suster, tak terasa kita sudah di pertanyaan yang paling terakhir, dan sebelum lanjut, bagi sahabat Katoliku keren yang terpanggil, khususnya kaum-kaum wanita nih yang terpanggil, bisa menghubungi Suster Valencia langsung, bagian terpanggil di Kongregasi Suster FCH. Suster, pertanyaan yang terakhir, apa pesan dari Suster kepada kami umat beriman, apalagi di tengah situasi yang tak pasti ini, situasi yang semakin sulit, banyak yang kehilangan harapan, bahkan krisis iman. Silakan, Suster. Oke, terima kasih. Sebenarnya siapa sih aku pengen beri-beri petuah kayak gitu ya. Tapi terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Pesannya ini ada dua ya. Yang pertama untuk umat secara umum semuanya kayak gitu. Apalagi yang sedang putus harapan. Aduh, kita harus percaya bahwa kita itu punya Tuhan yang penuh belas kasih dan
walaupun terkadang kayaknya aduh kok kayaknya Tuhan jauh kayak gitu, kok kayaknya eh, nggak nggak buat apa-apa untukku kayak gitu. Tapi ketika kita yakin bahwa banyak orang-orang besar di gereja kita, maksudnya yang udah terbukti kudus, di tokoh-tokoh Alkitab juga, mereka itu tidak luput dari penderitaan. Tapi semuanya akhirnya kayak berakhir manis gitu kan, karena mereka berpegang teguh pada Tuhan. Gimana sih suster berpegang teguh pada Tuhan ini? Bukti nyatanya udah seret banget kayak gitu ya. Ada yang banyak masalah ya yang saya lihat, ada yang minta keturunan dari berapa-berapa tahun berumah tangga nggak datang-datang keturunannya, ada yang minta pekerjaan malah baru dapat udah dipecat lagi kayak gitu di masa pandemi ini, ada yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, ada yang rasanya berduka terus, ini belum selesai datang lagi yang satu. Banyak banget teman-teman yang minta mohon doa itu kepada saya. Dengan senang hati kami ya biasa itu mendoakan saat doa pagi itu dibawa deh itu doa teman-teman. Nah, pesannya hanya satu ya, seburuk apapun situasi saat ini, kalau kita itu yakin pada Tuhan, ujungnya akan manis. Dan aku sering menyarankan kepada umat, baca deh kitab Ayub, kisah Ayub kayak gitu. Gimana dia itu berjaya, terus dihempaskan sampai ke bawah banget. Diuji tuh, kamu masih nggak percaya dengan Tuhan Allah kayak gitu. Ternyata dia nggak nggak ragu sama sekali. Dan akhirnya kita bisa melihat kisahnya itu, nah di atas turun diangkat lagi kayak gitu. Jadi jangan putus semangat, berdoa, lakukan yang terbaik sekuat tenaga. Setelah itu serahkan Tuhan, sisanya ini aku nggak sanggup lagi, sanggupnya cuma segini, terserah pada Tuhan. Loh kok hasilnya jelek terus ya dari kemarin? Tunggu, waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita gitu. Nah, kalau untuk yang khusus ya, untuk calon-calon, maksudnya gadis-gadis yang, terutama yang ragu-ragu nih, aduh, jadi suster nggak ya, jadi suster apa enggak ya, kayak gitu. Kebetulan aku dulu nggak ada rasa ragu sama sekali. Nah, tapi kalau yang untuk yang ragu, ada nih strategi buat tips ya, sedikit tips untuk teman-teman putri-putri yang antara pengen jadi suster nggak ya, terus yang kedua pertanyaan seterusnya, suster yang mana ya, kayak gitu biasanya. Nah, caranya kayak gini teman-teman, untuk yang masih gadis-gadis, yang kalau masih ragu antara mau jadi suster atau tidak, itu coba teman-teman cek passionnya masing-masing, seperti membuat daftar kayak gitu. Ini strategi diajarin dulu waktu kami calon suster. Nah, daftar ketika aku jadi suster positifnya apa, negatifnya apa. Ketika aku nggak jadi suster positifnya apa, negatifnya apa. Nah, setelah itu bandingin deh, wih lebih banyak yang ini ya. Itu strategi paling sederhana. Lebih dari itu, setelah teman-teman maksudnya kok masih ragu juga udah buat kayak gini gitu, tinggal berdoa sih menurut aku ya. Intinya kayak gini, jangan sampai salah pilih. Kalau seorang suster salah masuk jadi suster gitu, harusnya ternyata lebih cocok jadi awam, itu tuh akan capek banget, pastinya capek, karena di kesusteran ini terus contohnya nih, aduh kok doa terus ya kayak gitu, aduh jam 4 udah bangun doa terus ya kayak gitu, pasti kita nggak cocok. Terus ini kok nggak ada duit sih yang bisa kita kelola sendiri, pasti nggak cocok. Nah, maka tanya banyak-banyak ke susteran, suster hidupnya gimana sih kayak gitu. Kalau bisa jangan hanya tanya, jangan lihat di medsos doang. Medsos itu tahu ya, hanya mata lensa ini di mana kemana diarahkan itu doang yang kamu lihat. Tapi datangi kalau bisa. Kalau datangi ya terserah kamu yang lihat sendiri, bukan kamera yang diarahkan. Kadang yang ada di mata lensa ini itu sudah disetting, mau nggak mau ya pencahayaan itu berbeda. Jadi lihat banget kalau bisa tinggal di sana. Banyak kok suster-suster yang membuka live-in kayak gitu, tinggal di sana lihat secara nyata supaya nggak salah. Ntar kalau kamu pengen jadi suster taunya
passion kamu itu cocoknya jadi suster, tapi jadi ibu kamu, gimana jadinya nanti? Ntar kita gini, harusnya jatah ngurusin anak, kita malah sibuk pelayanan hari Jumat sampai hari Minggu. Kasihan kan anaknya, sama suaminya juga nggak diurusin. Nah, itu rasanya kita nggak bertanggung jawab sebagai rumah tangga. Padahal rumah tangga itu juga harus murni, peran ibu apa, peran suami apa, itu harus jelas. Jadi jangan sampai peran ibu kita terlantarkan, kita malah jadi penggiat sosial yang harus dikerjaan suster, kita kerjakan. Contohnya berdoa, berangkat ke gereja, bukan dengan anak suami, berangkat sendirian, berangkat jam 4 lagi. Kenapa? Karena mau doa ibadat brevir, doa yang biasa didoakan suster. Nah, itu rasanya kita nggak bertanggung jawab dan salah pilih, salah jalan, kayak gitu. Nah, jadi lihat banget apa sih kehidupan para suster itu supaya nggak salah pilih. Kemudian yang kedua, kongregasi mana ya? Banyak banget di posting, banyak yang trending nih, kadang kelihatan FYP kayak gitu di Instagram, ini followernya segini, followernya. Jangan lihat di medsos aja. Kalau bisa satu persatu suster-suster itu dikenali, interaksi kayak gitu. Terus bingung suster, udah interaksi juga rasanya bingung, banyak banget kesusteran ternyata. Makin ke sini kan makin mudah tuh melihat berapa jumlah kesusteran di Indonesia. Nah, caranya kayak gini, lihat dulu dari hal sederhana nih. Bajunya ya, suster FCH tuh bajunya kayak gitu ya, kira-kira ini dipakai seumur hidup. Jadi bayangkan kalau perempuan salah kostum, nggak nyaman banget ya kan. Ke pesta gitu salah kostum, aduh pengen cepet-cepet pulang kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa lihat nih, warnanya udah oke sih, aku ada 5 nih, 5 kesusteran yang warnanya aku suka, bentuknya aku suka, kayaknya ya rasanya manusiawi, ya nggak apa-apa, ntar kalau rohaninya dibangun ntar aja. Yang penting biar, karena kalau ini aja kita nggak nyaman ya, gimana kita melayani ya kan, ini seumur hidup akan kita pakai. Jadi kalau kita pede dengan pakai baju seperti ini, nyaman ya, warnanya juga udah oke, aku suka gitu. Nah, itu salah satu modal udah lewat. Nah, terus yang kedua, teman-teman bisa lihat nih, mereka persebarannya di mana aja. Karena setiap kongregasi pusatnya pasti berbeda-beda. Ya enggak sama sekali yang pengen namanya di Indonesia, aku pengen di luar negeri. Nah, carilah kongregasi yang di luar negeri. Atau jangan sampai ke luar negeri. Cari kongregasi yang ada di Indonesia dan mereka nggak ada cabang di luar negeri kayak gitu. Kalau FCH nih ada di luar negeri, ada di sini. Jadi harus siap kalau suatu waktu diutus ke Belanda atau ke luar negeri kayak gitu. Nah, itu persebaran. Maksudnya nggak pengen yang ada di Jawa nih. Jadi carilah kongregasi, suster persebarannya di mana aja kayak gitu. Wah, ada Jawanya, skip kayak gitu. Nah, karena persebaran itu juga mempengaruhi ya, karena selera orang muda zaman sekarang itu pengennya ada yang daerah ini gitu. Ntar kalau disuruh pindah ke suatu tempat, ada loh dulu calon kami, wah ternyata suster aku taunya ada di Palembang doang, ternyata ada di sini juga ya, di Papua juga ya, aku nggak mau suster. Jadi suster itu nanti harus siap diutus kemana aja yang ada cabangnya gitu. Terus yang ketiga bisa lagi dilihat adalah karya-karya mereka tuh apa aja. Aku nggak pengen ya yang namanya para suster yang melayani orang kusta kayak gitu contohnya. Lihat tuh kongregasi yang mereka memang nggak ada pelayanannya di bidang itu. Walaupun seharusnya para suster itu mau melayani di bidang apa aja. Tetapi tidak menutup kemungkinan semakin kesini orang muda itu semakin selektif. Apa hobinya, itu yang harus dikembangkan, nggak boleh lagi kayak zaman dulu ya, dari sekolah-sekolah kan juga udah kayak gitu sekarang, jadi kayak mengkerucut gitu kan, apa yang paling dia suka itu yang dikembangkan. Nah, 3 hal ini ya teman-teman, pertama tadi pakaiannya itu sangat lahiriah, tetapi itu juga maksudnya berdampak. Yang kedua, persebarannya. Yang ketiga, apa aja tugas mereka. Kalau tentang spiritnya, semangatnya, itu entar. Itu nanti tentang hal rohani itu bisa digali setelah teman-teman masuk ke dalam.
Itu pesannya supaya jangan sampai bingung nih pengen jadi suster terus suster yang mana kayak gitu. Gitu deh Mas Putra, kayaknya makin panjang aku tuh kalau cerita memang panjang lebar gak tahu deh kenapa. Semoga Wow, luar biasa suster. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Jadi bagi para sahabat Katoliku Keren yang para gadis nih, jangan ragu-ragu dengan panggilan. Juga bisa masuk di kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas dan juga bisa menghubungi Suster Valencia, jadi bagian terpanggil. Ya, sahabat Katoliku Keren, sekian kisah panggilan kita dalam seri Toko Inspiratif kali ini bersama Suster Valencia FCH. Dan sampai jumpa dalam Toko Inspiratif episode selanjutnya. Terima kasih, Salve. Terima kasih, Suster. Terima kasih sahabat Katolik Keren. Oke, Sus.